Perusahaan yang unggul, yang bonafit, itu pasti akhir tahun akan mengadakan evaluasi secara besar-besaran, menyeluruh. Jadi manajernya dikumpulkan, meeting, membahas 1 tahun yang sudah ada ini, 1 tahun berjalan ini bagaimana progresnya. Untuk menyiapkan planning, perencanaan, dan target-target yang harus diraih di tahun mendatang supaya lebih maju lagi, supaya lebih jaya lagi. Nah, secara individu kita bisa terapkan gitu. Akhir tahun kita gunakan untuk evaluasi diri. 1 tahun berjalan ini kita ini seperti apa, supaya menjadi manusia yang berkualitas di tahun berikutnya. Ini permasalahan yang kita alami itu sudah tuntas atau belum, supaya tahun depan itu permasalahannya udah ganti, bukan cuma masalah itu aja kan. Nah, Dzulhijjah itu bulan terakhir yang diistimewakan oleh Allah. Di dalamnya terdapat keberkahan dan karomah bagi muslim yang mau meraihnya. Nah, caranya gimana meraih kemuliaan dan keberkahan Dzulhijjah ini? Kita gunakan sebagai bulan evaluasi besar-besaran 1 tahun hidup kita ini seperti apa. Nah, supaya bulan depan Muharram itu, tahun baru, kita sudah punya planning, target-target, resolusi yang harus kita lakukan. Nah, tentu ada banyak hal yang harus kita renungkan dalam 1 tahun ini. Tapi kali ini kita coba muhasabah diri lewat surah terpendek, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami Allah telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Setidaknya ada 5 tipe manusia dalam menyikapi nikmat dari Allah. Kelas yang terendah itu manusia yang tidak bersyukur. Ini disebutkan di Al-Baqarah ayat 243, surah Yunus ayat 60, surah Yusuf ayat 38, Al-Furqan ayat 50, dan Ghafir ayat 61. Nah, ayat-ayat tersebut itu punya kalimat dengan redaksi yang sama. Aksaron nasi la yaskurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kecuali di Al-Furqan ayat 50, redaksinya agak beda. Aksaron nasi illa kafura. Kebanyakan manusia ingkar atau mengingkari nikmat Allah. Nah, siapa saja kebanyakan manusia ini? Mulai dari yang ateis, agnostik, sekuler, sinkretis, sampai dengan orang yang katanya muslim, terlihat soleh, sholat sudah, puasa iya, zakat, sodakoh dikeluarkan, haji, tapi hidupnya kok sering mengeluh, nyetatus, sambat gitu. Merasa hidupnya kok kurang, ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi seolah-olah tidak pernah diopeni Gusti Allah. Jadi hati-hati orang yang mengeluh, orang yang sambat, itu tandanya dia menganggap, secara sisi lain dia menganggap Allah itu tidak becus dalam mengurusi hambanya. Hati-hati. Kelas yang kedua, ingat Allah saat susah, tapi lupa ketika senang. Nah, ini disebutkan dalam Quran surah Yunus ayat 22 dan 23. Sudah cukup gamblang ya, sudah jelas sekali. Jadi
Inilah watak kemanjaan manusia. Saat diberi kesenangan lupa, sibuk dengan obsesi dirinya, ngoyak-oyak dunia. Ketika diingatkan dengan musibah, kemudian berdoa sama Allah, minta pertolongan, dan berjanji akan menjadi manusia yang bersyukur. Lalu musibahnya dicabut, dikembalikan lagi dalam kondisi aman, lupa lagi. Lupa dengan janjinya pada Allah, sibuk ngoyak-oyak dunia meneh, sibuk mengejar obsesi-obsesi duniawinya, seolah-olah nanti tidak kembali sama Allah, seolah-olah hidupnya itu selama-lamanya di dunia. Nah, yang ketiga, kelas yang ketiga, saat diberi kesenangan bersyukur, tapi ketika diberi penderitaan malah lupa. Ini kebalikan dari yang kedua tadi. Ini di Al-Fajr ayat 15 dan 16. Jadi tipe ini ketika dia diberi kecukupan rezeki, dia bisa bersenang-senang, dia seolah-olah memuji Allah. Alhamdulillah saya bisa begini, alhamdulillah bisa bangun rumah, alhamdulillah bisa beli mobil, alhamdulillah bisa, alhamdulillah. Tapi sebenarnya dia sedang membanggakan dirinya. Ini loh saya, manusia yang beruntung yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebenarnya ucapannya alhamdulillah itu tidak tepat, karena arti alhamdulillah segala pujian hanya untuk Allah. Tapi karena dia menyuruh, dia meminta orang lain untuk mengagumi dirinya dengan pamernya tadi, maka ucapannya lebih tepat tuh alhamdulillah. Segala pujian untuk saya. Nah, kepalsuan ini akan terbongkar ketika dalam keadaan susah. Karena dia akan segera melupakan Allah. Fokus hidupnya itu mengejar dunia. Jadi ketika diberi penderitaan ya dia akhirnya bagaimana konsentrasi supaya bisa mengembalikan keadaannya seperti semula. Bagaimana ngejar materi, bagaimana justru sibuk cari uang. Nah, supaya bisa bersenang-senang lagi dan supaya bisa membanggakan dirinya. Kelas yang keempat, manusia yang standar tauhid. Nah, manusia seperti ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 155-156. Ada yang unik dalam redaksi ayat ini, bahwa Tuhan itu pasti menguji setiap manusia dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Nah, dalam ini konteksnya kematian orang-orang yang di sekitar kita, kematian orang-orang yang kita cintai, dan sedikit buah-buahan, itu artinya kesenangan hidup dicabut, dan itu cuma sedikit gitu. Karena disebutkan di ayat itu redaksinya adalah syai'in. Oleh kelas 1 dan 3, ujian dari Tuhan ini disebut dengan penderitaan. Tapi justru oleh Allah disebut sebagai kabar gembira, good news gitu, bagi sobirin, orang-orang yang mau belajar sabar. Loh, kenapa kok dikatakan good news? Karena tipe ini sudah memiliki kesadaran makna innalillahi, bahwa dirinya itu berasal dari Tuhan. Segala yang terjadi pada dirinya itu juga by design, sudah ditentukan, sudah dirancang. Jadi apa yang dialami selama hidupnya itu adalah the big scenario from God. Dan mereka juga sudah paham makna inna ilaihi rojiun, cepat atau lambat pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan penderitaan yang dialami adalah cara Tuhan untuk melatih refleks kejiwaannya, supaya auto zikrullah, spontan mengingat Allah. Nah, kalau kita kehilangan handphone saja masih bingung, bagaimana nanti kehilangan nyawa?
Tapi kalau kita kehilangan benda-benda di sekitar kita, kita kehilangan kesenangan-kesenangan, gitu. Kok kemudian bisa melatih diri untuk mengingat Allah. Nah, maka mudah-mudahan nanti pas sakaratul maut itu sudah kulino, sudah terbiasa. Jadi ketika kematian itu datang, yang ada dalam pikiran dan perasaannya adalah kesiapan untuk kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itulah kenapa disebut dengan good news, berita gembira. Basyiris sobirin. Nah, jika manusia kelas 1, 2, dan 3 karena kemanjaan dan kebodohannya menganggap musibah itu sebagai keburukan, maka manusia yang kelas 4 ini sudah bisa berpikir dan mulai belajar bahwa musibah adalah pendidikan yang berharga untuk dirinya. Guru yang baik itu tidak akan pernah memanjakan muridnya, tapi justru akan menggembleng supaya mencapai titik maksimal dalam diri si murid itu tadi. Nah, padahal Tuhan itu adalah alama insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari ketidaktahuan. Tuhan itu adalah maha gurunya bagi manusia. Maka Tuhan tidak pernah memanjakan kita, tapi Tuhan itu akan selalu mendidik kita. Tapi karena sifat kekanak-kanakan, ya kita ini seringnya malas-malasan, ogah-ogahan, dan maunya bolos dan bersenang-senang. Jadi yang kelima adalah kelas yang eksklusif. Orang yang melihat bahwa hidupnya, seluruh hidupnya itu adalah nikmat. Dan justru yang paling berharga itu bukan duit. Yang paling berharga itu bukan Ferrari, bukan rumah, bukan popularitas, itu ora penting kabeh. Tapi yang paling berharga itu adalah hidayah. Petunjuk dari Allah itu yang paling berharga. Nah, ini disebutkan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 13. Bagian akhir, bagian bawah itu disebutkan di situ. Allah memilih orang yang Dia kehendaki. Jadi kan eksklusif kepada tauhid, gitu. Dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang mau kembali. Dan ini memang tidak semua orang, ini cuma segelintir orang. Nah, di sini saya cuma menjelaskan profilnya saja, gambarannya saja ya, karena ini belum jadi makom saya. Nah, makom ini isinya adalah hamba-hamba yang telah mencapai kematangan spiritual. Ini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sudah menep. Nah, dia merasa, orang-orang seperti ini merasa dilahirkan di dunia ini aja sudah sebagai sebuah anugerah. Karena setiap manusia yang terlahir itu adalah the choice, manusia yang terpilih. Jadi dulu ketika bapak kita itu membuahi ibu, gitu, ibu itu cuma menyediakan satu sel ovum, sel telur, dan bapak ngasih ribuan sel sperma, yang jadi cuma satu. Nah, kalau dulu itu Allah menghendaki yang jadi itu sel sperma di sebelah kita, kita ini tidak lahir. Yang lahir mungkin malah lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih soleh. Tapi kenapa kok yang dijadikan Allah itu adalah sperma yang ya kita ini. Ya, kita dilahirkan di dunia ini supaya menjadi saksi kebesaran dari Sang Maha Spektakuler. Maka kalimat pertama yang dipakai di kalimat syahadat apa? Asyhadu, aku bersaksi. Gitu. Ini analoginya itu kayak seorang penggemar garis keras ya. Tapi nggak punya duit, baru bokek. Nah, tiba-tiba dikasih tiket VVIP nonton konsernya Metallica. Seneng banget ya. Dan sama, orang-orang seperti ini sama. Lahir di dunia ini dikasih kesempatan untuk melihat kespektakulerannya Allah.
Nah, level puncak ini menyikapi hadirnya di dunia ini juga begitu. Dipilih oleh Allah untuk menyaksikan konser tunggal Sang Maha Megah dengan satu artis, satu penampilan, satu sound engineer, satu lighting director, satu sponsor, sekaligus pemilik stadion. Maka tugasnya penggemar tadi adalah merasa gembira, berterima kasih, datang dengan bangga, nurut sama aturan panitia, menikmati konser, dan gak bikin rusuh. Simpel. Nah, dalam urusan menyikapi nikmat dan penderitaan, makom ini berbeda dengan yang kelas 4 tadi. Kalau yang level 4 tadi masih berusaha mencerna, masih berusaha belajar, ibaratnya itu kayak orang baru belajar renang di kolam renang. Jadi masih merasakan matanya pedes karena kaporit, gelagapan hidungnya kemasukan air, tenggelam, masih panik, masih merasakan kesakitan. Nah, kalau yang kelas 5 ini levelnya sudah surfing di laut. Di lautan kasih sayang Tuhan itu mereka sudah bisa berselancar. Jadi penderitaan itu sudah sepele, remeh. Karena sudah kalah dengan serunya berselancar di atas ombak sejarah dunia yang singkat ini. Nah, untuk bisa mencapai makom ini, tiketnya cuma satu. Hidayah itu tadi, petunjuk dari Allah. Dan hidayah ini baru Allah kasih pada orang-orang khusus, gitu, pada orang-orang tertentu, orang-orang dipilih. Gitu. Yaitu orang-orang yang mau merendahkan egonya, yang mau meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan dalam dirinya. Maka orang-orang yang seperti ini gitu, itu pilih untuk apa? Menjadi bijaksana, pilih menjadi dewasa gitu. Penuh semangat. Jadi jangan salah, orang-orang seperti ini bukan ke orang-orang yang tawakal dalam artian pasrah ya. Pasrah tidak berusaha, santai hidupnya, salah. Justru orang-orang seperti ini tuh sangat bersemangat untuk meraih dunia yang berkualitas gitu. Karena sadar untuk kembali kepada Tuhan butuh bekal, butuh amal soleh gitu. Nah, maka di dunia ini isinya adalah bagaimana beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau amal solehnya sedekah berarti butuh uang. Nah, cari uangnya mempeng, tapi bukan untuk pamer, tapi untuk beramal soleh. Nah, kalau dunianya berkualitas, insya Allah akhiratnya juga berkualitas dan selamat dari azab neraka. Nah, itulah Rabbana atina fid dunya hasanah itu seperti itu. Ya Allah, karuniakanlah dunia yang berkualitas. Apa itu? Dunia yang mapan keuangannya, mapan posisinya gitu. Kalau toh dia terkenal, dia populer bukan untuk kemelinti gitu, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menjadi influencer. Beramal soleh, influencer kembali kepada Allah. Nah, maka coba Dzulhijjah ini, sisa-sisa Dzulhijjah ini kita renungkan. Setahun berjalan ini, kita ini termasuk kategori yang mana? Kalau masih kategori terendah, kedua dan ketiga, itu kita tandanya kita ini masih kekanak-kanakan. Maka resolusi yang dibangun adalah banyak-banyak istighfar. Mohon ampunan sama Allah. Kemudian cari guru, cari yang bisa ngajari. Caranya sabar tuh piye toh? Caranya bisa jadi sobirun tuh piye toh? Itu ada caranya. Nah, mudah-mudahan kita ini Muharram besok kita ini sudah mulai belajar untuk jadi kelas yang keempat. Nah, semoga kita terpilih untuk bisa menjadi kelas yang tertinggi. Ini makomnya para
wali.